ketika Guru Gembul menghadapi skuad Ba'alawi. Aduh, sudah ada bara dalam sekam yang begitu besarnya, yang akhirnya membuat kaum muslimin ketika ada lecutan sedikit, ada pembukaan, mereka katakan apa? Alhamdulillah ketika saya sekarang mengkritik Habib Bahar, saya tidak akan kualat, karena dia bukan keturunan Nabi. Jadi munculnya itu bukan alhamdulillah saya tetap bisa mengagungkan Nabi, saya tetap bisa menganggap Nabi sebagai figur yang ideal, yang kuat, yang bersih, yang baik hati, yang soleh, yang suri tauladan bagi seluruh manusia. Alhamdulillah, karena ternyata orang-orang yang mengingkari akhlaknya itu bukan keturunan Nabi. Alhamdulillah. Jadi sentimen ini muncul bukan gara-gara Kiai Imad. Kiai Imad hanya membuka keran bahwa ketika mengkritik Pak Habib Rizik, ketika kita mengkritik Pak Habib Bahar, itu tidak apa-apa karena tidak ada hubungannya dengan Nabi. Itu saja. Dan lihat apa yang terjadi setelah itu. Yang terjadi, video-video bertebaran, ditambah lagi video-video yang lain. Misalkan muncullah video yang kemudian saya juga tampilkan kemarin. Ada Habib yang mengatakan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Kan beliau Habib, Pak Novel Alaidrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Itu pernyataan tekstual harfiah, literlaksnya seperti itu. Jadi bayangkan, kaum muslimin makin marah dengan adanya video itu. Kenapa marah? Karena mereka mencintai Nabi. Kemarahan itu muncul karena mereka mencintai Nabi, dan di zaman Nabi diketahui secara persis bahwa Nabi tidak pernah anti kritik dan anti koreksi. Setiap ada musyawarah, para sahabat selalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini adalah wahyu ilahi atau ini adalah pendapat pribadi?" Kalau pendapat pribadi, ayo kita diskusikan. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bahkan Nabi mengalah dari orang-orang yang mengkoreksinya. Waktu perang Uhud, kenapa kalah? Karena Nabi punya strategi, dibantah, mendingan gini aja. Yang dijalankan bukan strategi Nabi, tapi adalah strategi para sahabat. Kalah beneran. Dan Nabi pada waktu itu tidak pernah menyalahkan. Demi Allah, tidak menyalahkan para sahabat yang mengusulkan strategi itu. Artinya apa? Ya, Nabi ikut musyawarah itu, Nabi kalah dalam perdebatan dan diskusi itu, kemudian setelah itu, ya sudah dibiarkan, dianggap sebagai bagian dari keputusan bersama. Ketika kalah, Nabi tidak pernah menyalahkan mereka semua. Ini Nabi. Lalu tiba-tiba muncul orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, tiba-tiba mengatakan, kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis, atau serupa dengan iblis. Pak Novel Alaidrus. Itu videonya sudah viral, saya yakin banyak di antara orang-orang di sini juga sudah melihatnya. Nah, kalau misalkan dari Ba'alawi tidak menyaksikan itu, tidak apa-apa. Kalau misalkan di antara Ba'alawi, di antara orang-orang itu lepas tangan dengan itu, ya nggak apa-apa. Tapi pahamilah bahwa kisruh ini, polemik ini bukan dimulai dari adanya gerakan-gerakan intelijen untuk memecah belah kaum muslimin. Sekali lagi, kalaupun itu memang ada, jangan kita jadikan sebagai alasan untuk mencari kesalahan. Jadi kalau misalkan saya melakukan perzinahan, saya bersumpah saya tidak akan nyalahin setan. Emang kerjaan setan itu untuk membisiki saya untuk melakukan kemaksiatan. Kan begitu. Jadi kalau misalkan kita dipecah belah, jangan salahkan pihak yang memecah belah. Orang kerjaan mereka seperti itu. Salahkan diri kita kenapa kita bisa dipecah belah.